Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpah hidayahnya lah saya diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas individual dari kepemudaan dan kepramukaan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita di zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat ini. Dan sebelum memasuki presentasi tugas individual saya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dari kelas PJKRA angkatan 2019 dengan NIM 1931040031. Memasuki materi saya, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut masuk materi, yaitu kepanjangan pramuka. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda suka berkarya. Organisasi ini ada di setiap tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Poin selanjutnya, target pelatih untuk melatih siswa dalam pramuka. Kegiatan kepramukaan ini akan membantu melatih para siswa agar menjadi seseorang yang kreatif dan terampil dalam sebagai keadaan. Tak hanya itu, di dalamnya pun akan membantu para siswa mendapat bimbingan kebangsaan dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Selanjutnya, agenda pramuka setiap tahun, yaitu anggota pramuka memiliki agenda tahunan, yakni merayakan Hari Pramuka Indonesia. Perayaan tersebut diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Sejarah lahirnya pramuka, yaitu berdirinya pramuka diprakarsai oleh Baden-Powell. Mulanya pada tahun 1907 ketika Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Ia mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Selanjutnya, awal mula pramuka. Organisasi ini semula hanya diikuti oleh para anak laki-laki. Namun, ketika tahun 1912, Baden-Powell dibantu oleh sang adik Agnes Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan, Girl Guides. Secara pembentukan Dewan Internasional Pramuka, yaitu tahun 1920, juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kemudian penetapan London sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Namun pada tahun 1958 serta ke Geneva dan berpindah kembali ke Swiss pada tahun 1968. Selanjutnya, sejarah Jambore Dunia. Tepatnya pada tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan besar antara para anggota pramuka di seluruh dunia. Acara tersebut dilakukan seperti berkemas bersama. Selanjutnya ialah Rovering to Success, atau mengembara menuju sukses.
eksistensi pramuka semakin melambung tinggi pada tahun 1922 ketika Baden Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka yang berjudul Rovering to Success, yang artinya mengembara menuju sukses. Poin selanjutnya, cerita pramuka dicetaknya dalam buku. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang mengayuh sampan hingga sebuah pantai. Cerita tersebut ternyata menginspirasi banyak orang hingga akhirnya gerakan pramuka kian berkembang. Biro Kepramukaan Sedunia. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, yaitu Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya, sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia dimulai pada tahun 1912. Hal tersebut bermula dari organisasi Nederlands Pathfinder Organisasi atau kependekannya NPO, yang kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Melihat gerakan pramuka yang berada di Indonesia, membuat tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinders atau pandu untuk anak bangsa. Selanjutnya, terbentuknya Pathfinders di Indonesia. Terbentuknya Pathfinders di Indonesia seperti JPO atau Javanse Pathfinders Organisasi, JJP Jong Java Pathfinders, atau kependekannya juga NATIPITS atau National Islamsi Pathfinders. Kependekannya juga SIAP, Sarekat Islam Afdeling Pathfinders, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Wathan. Selanjutnya, panduan bernapas kebangsaan. Panduan yang bernapas kebangsaan antara lain Pandu Indonesia atau PI, Pathfinders Organisasi Pasundan, POP Pandu Kesultanan, PK Sinar Pandu Kita, SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia KRI. Poin terakhir, panduan bernapas agama. Sedangkan kepanduan yang bernapas agama seperti Pandu Ansor Al-Watani, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islamisi Pathfinders Organisasi atau IPO, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia KIKI, Kepanduan Masehi Indonesia KMI. Alhamdulillah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, karena saya ini manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan, dan yang lebih lagi bukanlah manusia yang sempurna. Lebih jelasnya, materi atau tugas individual saya ini lebih berkahnya di mata Allah. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.